Ya, tulisan standar tulisannya begini. Tapi karena berhubung Quran itu menggunakan khot, maka dibentuklah tulisan kayak begini tuh. Ini ibu hati-hati jangan keter nih kalau ngelihat tulisan kayak gini. Ini bukan khonu, nahnu. Perhatikan titiknya tuh. Ini kalau yang awam-awamnya katanya khonu ini. Khonu, padahal nah. Kalau kho berarti kan hurufnya cuma 2. Lah ini kan ada 3. 1, 2, 3. Makanya pertama, ya ini tips dari saya ya. Kalau ngelihat huruf numpuk-numpuk ini, yang pertama itu perhatikan bentuknya dulu. Lalu kedua perhatikan titiknya, baru perhatikan harokat. Nah ini hati-hati. Terus tadi lagi robihat. Nah ini kan juga tulisannya numpuk nih. Lah kalau kagak paham disangkanya robijat, disangkanya titiknya di sini. Lah sekarang kalau robijat berarti kan ini harusnya kan ada titiknya. Ikalladinash tarawud do tarawu tetap bu dia tarawud do, enggak gara-gara masuk ke dot terus wu-nya jadi wo. Tarawud wo nih wo nih ya. Kalau wu jelas punya ya. Alladzinash tarawud bola wu bola ya. Wu-nya huruf wu-nya tidak terpengaruh sama huruf do. Tapi kalau terpengaruh wu-nya nanti jadi o. Dulu saya nyontohinnya apa? Sholawallah. Ya, masih ingat gak? Kan lo dibacanya ya. Kan banyak orang baca sholok. Sallallahu alaihi. Padahal tulisannya sholat. Coba aja gue perhatiin. Allahu Akbar gitu. Tapi jangan sampai lafaz a-nya itu ke bawah sama o-nya. Allah, Allah. Ini o nih. Allahu Akbar. Kan dibacain dulu, perhatikan penyampaiannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Yang kemarin yang masih kurang nanya itu ya, direm sedikit, jangan kepanjangan. Jadi qalu amanna, nah itu panjangnya sama semua tuh ya, sama-sama matobi'i. Amanu sama qalu amanna. Nah kalau diketok jadi berhentinya begitu, amanna. Wa idza khalau, khalnya ngorokin yang udah bisa. Wa idza khalau ila syayati, sya sama to-nya yang masih banyak kurang. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nah ini hanya tipisin. Nahnu mustaziun. Mustaziun hanya H biasa. Nahnunya jangan pakai H gede, jangan nahnu itu H gede ya, ditipisin, ditekan dikit. Nahnu ar-rahman, ar-rahmanir rahim. Rahim bukan rohim. Kalau rohim itu H gede. Rahim, rahim ya, saya ulang. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum
bukan jadi G, bukan jadi K. Jadi G, tug, nah itu pantul salah. Jadi K, tukyanihim, nah itu penyakit. Ya, bukan goiril makdu, nah tapi ya ghairil maldu. Ya, ghairil maldu. Ujung lidahnya jangan sampai naik. Ya, taruh di bawah lurus dari pangkal tenggorokan sampai depan. Ya, ghairil mal, bukan mag, bukan juga makdu, bukan maldu. Ya. Ulang. Wa yamudduhum fi yanihim ya'mahun. Jelas hanya ya'mahun, bukan jadi A, bukan ya'maun. Nah itu jadi A tuh, ya'mahun. Gak usah ngebasin ya, gak usah gak usah, biasa aja. Ya'mahun. Mat wajib nih ya, benderanya tebal ketemu hamzah. Yang masih awam ya diingat-ingat buat mat wajibnya. Pokoknya kalau ketemunya hamzah mat wajib dia. Kalau ketemu bentuknya alif berarti mat jaiz, harus mulai dihafalin ya, udah setahun soalnya nih. Ulaikal ladzinash, nah sini tebelin lagi, masukin nashtarawum. Nah ini juga jangan jadi u, jangan tarout. Nah itu jadi u, itu tarowu. Ya, wu ya, wa ya, itu emang sering banget tuh. Makanya untuk tahiyat kan saya bolak-balik ingetin ya, sering orang baca ya atahiyatul kagak ditasdid, padahal tasdid semua itu. Atahiyya bukan atahiyah. Atahiyatul itu enggak nasdid. At-tahiyyatul ya, mubarakatuh sholawatu thayyibatu ya, bukan thayyibatu. Nah ini sama nih, tarawut. Nah itu jadi u, itu bukan jadi wu ya, jelasin wa-nya. Ulaikanya mat wajib, sambung ke nash, masukin. Saya ulang. Ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda. Bo-nya gembungin yang udah bisa. Bola, bukan do. Kalau do dal. Bo, kalau do bibirnya nutupin gigi. Kalau do adal, itu giginya kelihatan. Bo, walau bo, ghairil maghdu, walau bo ya, bukan ghairil maghdu, adu dal ya. Walad do adal, itu juga sama. Walad do dal. Kalau bo, walau bo ya. Dhalalata bil huda, sama. Huda panjangnya 2 harokat aja, jangan terlalu panjang. Saya ulang. Ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabi'at. Tanya masukin ke ta kedua ya, huruf yang sama, namanya idgham mislen atau idgham mutamasilen, sama aja. Hurufnya sama, ba ketemu ba, ta ketemu ta, sa ketemu sa, dan seterusnya. Fama rabi'at tijaratuhum wa ma, mat tabi'i, ta sama mat tabi'i, mu sama juga muhtadin. Ulang. Fama rabi'at tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Saya dulu ya. A'udzu billahi minasy, shinnya dipaksa, dilatih-latih ya. Bila ini juga kemarin masih banyak, jangan setengah. Bila itu setengah ya. A'udzu billah, ketokannya begitu.
bukan bila. Kalau setengah a'udzubillah, tuh setengah belum diketok tuh, itu juga sama penyakit ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa? 1, 2, 3. A'udzubillahi wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Baik apa? 1, 2, 3. Wa idza laqul ladina amanu qalu wa idza khalau ila syayatinihim qalu. Baik apa? 1, 2, 3. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kenapa? 1, 2, 3. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Baik apa? 1, 2, 3. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan apa? 1, 2, 3. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda. Baik apa? 1, 2, 3. Ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabi'at tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Kenapa? 1, 2, 3. Fama rabi'at tijaratuhum wa ma kanu muhtadin.
Allahu yastahzi'u bihim wa yang ngetok itu yang salah itu. Allahu yastahzi'u. Nah, itu malah salah. Salah itu malah, itu gentak namanya. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza aku lakul ladina amanu qalu amanna Aman. Panjang. amanu qalu amanna Aman. amanna Oh, qalu amanna. berhenti itu, berhenti. Kan ada tandanya. Amanna. Qalu amanna. Ada tandanya berhenti. Amanu qalu amanna Nah, udah berhenti. wa idza qalau ila syayati bihim Nih. Titiknya di bawah. Kalau ba titiknya di bawah, kalau ni titiknya di atas. Nah, wa idza qalau ila syayati bihim. nah bukan bi, ni. Kalau ba titiknya di bawah. Nah. Nahnu mustajibun. Allahu yastajibu bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina Masukin. Wud. nastarawud dolalata bil huda wa ma famarot tijaratuhum wa ma kanu muhtadin.
Sukun. Sama yang masih awam-awam nih, yang masih bingung ya. Kalau alif ya, habis hamzah ke depan ini nggak bisa disambung. Tapi kalau la, ini banyak banget nih mak-mak. Kalau ke depan bisa disambung. Contoh misalnya ata. Oh, habis a nggak bisa disambung dia. Tapi kalau la, lata bisa disambung. Ya, iza. Tadi itu yang depan, ya, wa ida ila. Kalau pakai lam, liza. Bisa nggak bedain? Ya, ini fatal loh. Kalau untuk ukuran senior ini, ya, buat ukuran ibu-ibu yang ngajinya udah bertahun-tahun sampai keluar pulau ya kan, nah, ini fatal ini. Masa nggak bisa bedain a sama la, ya kan? Kalau disambung, nah ini disambung la. Tapi kalau nggak disambung, bedanya di situ. Ya, jadi kalau a habis a dia nggak bisa disambung. Kalau la bisa disambung. Ini banyak ini yang masih bulak-bulak ya. Makanya nanti ketika hurufnya berderet, misalnya kita lihat tadi, ya, nashtarawud dolalata bil huda misalnya gitu ya. Nanti ibu bakal bingung. Kenapa? Karena ini nyangkanya alif, padahal ini lam, orang bisa disambung. Akhirnya nganggapnya dola ata, ya enggak? Makanya harus paham, ya. Kalau nggak paham bisa disambung nggak disambung, ya ntar pas baca ini bacanya dola ata, padahal tulisannya dola lata. Pokoknya asal berdiri sangkain alif aja, padahal belum tentu alif ya kan. Nah, ini buat yang awam-awam. Nah, terus ya, dalam Quran itu memang seringkali terjadi pembentukan penulisan ya. Misalnya kayak lafaz nahnu. Ya, kalau tulisan standar, ya tulisan standar tulisannya begini. Tapi karena berhubung Quran itu menggunakan khot, maka dibentuklah tulisan kayak begini tuh. Ini ibu hati-hati jangan keter nih kalau ngelihat tulisan kayak gini. Ini bukan khonu, nahnu. Perhatikan titiknya tuh. Ini kalau yang awam-awamnya katanya khonu ini. Khonu, padahal nah. Kalau kho berarti kan hurufnya cuma 2. Lah ini kan ada 3. 1, 2, 3. Makanya pertama, ya ini tips dari saya ya. Kalau melihat huruf numpuk-numpuk gini, yang pertama itu perhatikan bentuknya dulu. Lalu kedua perhatikan titiknya, baru perhatikan harokat. Jadi seandainya kita baca khonu nggak mungkin, karena kalau kho pasti ada titiknya. Nah sementara ini titiknya di sini, ya enggak? Kalau tulisannya khonu pasti tulisannya begini nih, khonu. Nah ini kan ada depannya, berarti nggak mungkin, ya kan? Nah terus yang kedua, kalau dia seandainya khonu, ya nggak mungkin titiknya ada di depan begini dan nggak mungkin ada 3. 1, 2, 3, ada 3 huruf. Kalau kita baca khonu berarti kan cuma 2 huruf, ya kan? Nah ini hati-hati. Terus tadi lagi robihat,
Nah, ini kan juga tulisannya numpuk nih. Robihat. Berhubung variasi penulisan, maka bentuk tulisannya begini. Tuh. Lah kalau kagak paham disangkanya robijat. Disangkanya titiknya di sini. Lah sekarang kalau robijat berarti kan yang ini harusnya kan ada titiknya. Ya enggak? Seandainya ini kita baca ja, ini kita baca ja nih. Ya. Di sini. Lah berarti ini kan kagak ada hurufnya. Jadi apa dong? Ya kan? Makanya nggak mungkin. Ah, bisa dipastikan ini pasti ba di sini. Makanya robihat. Robihat. Sebab kalau kita baca ja, robijat, jadi kita hapus nih. Oh jadi apa? Karena ada jadi huruf. Ya enggak? Ya, hati-hati ya buat yang awam-awam. Ya, perhatikan titik-titiknya. Ya, bentuk-bentuk penulisan itu banyak ya. Terus yang kedua untuk hak besar sama hak kecil. Nah ini sama masih kayak kemarin. Hak kecilnya sering kebaca, hak gede sering ngebahas. Nah coba dilatih-latih ya, dilatih-latih. Terus kemudian jangan ngerubah huruf. Contoh misalnya kayak wa idza kholau, w-nya harus jelas ya, diperjelas. Jangan kholau, bukan kholau tapi kholau. Syayauti nih diperjelas ya. Dan kalau dia masuk ya ke huruf selanjutnya dia nggak berubah ya. Misalnya ayat terakhir tuh 16, ulaikal ladzina tarawud bo tarawu tetap bu dia tarawud bo, nggak gara-gara masuk ke dot terus wu-nya jadi wo. Tarawud wot nih wo nih ya. Kalau wu jelas punya ya. Alladzina ishtarawud bola wu bola, alladzina ishtarawud bola. Jadi wu-nya itu tidak terpengaruh sama do ya. Wu-nya, huruf wu-nya tidak terpengaruh sama huruf do. Tapi kalau terpengaruh wu-nya nanti jadi o. Ladzina ishtarawud wot bo. Saya paham ibu maksudnya pengen kedoin, saya paham. Tapi fatalnya ketika mau mencoba masukin ke huruf dot malah kebawa huruf dotnya itu. Dulu saya nyontoinnya apa? Masih ingat gak ibu? Lafat-lafat misalnya kayak sholawallah ya, masih ingat gak? Kan loh dibacanya ya. Kan banyak orang baca sallallahu ala, padahal tulisannya sholat. Coba aja ibu perhatiin, apalagi kagak ngaji baca begitu. Coba ibu dengerin deh kalau baca maulid segala macam ya, atau pas belum bubar ngaji kan ya. Kalau yang benar kan tulisannya apa? Sholat atau solo? Sholat ya kan? Nggak ada solo mah itu Sukoharjo. Tulisannya apa? Sholat tuh, tulisannya gini. Sholawallah. Jadi kalau kita baca sholat atau solo? Sholat tuh, sholat lo, ya enggak? Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Coba ibu dengerin aja kalau orang ngaji. Sholat atau solo? Kalau yang ngaji insya Allah sholat. Iya itu dikasih tahu, coba ntar kode mic. Kalau nyampe mic mah beda. Sallallahu, iya kan? Sallallahu padahal sholat. Yang benar ya sholat, harus tulisan sholat. Sallallahu. Memang kan lafaz lo-nya itu kan tafkhim ya, tebal ya. Ingat lafzul jalalah, lafaz Allah ya. Ketika jatuh setelah harokat fathah maka dibacanya lo. Taullah, baullah, jauh kan gitu. Kecuali lafzul jalalahnya sebelumnya harokatnya kasroh. Ya billah, jillah. Nah, ini lagi-lagi kayak tadi ya. Saya paham orang tersebut pengen nembelin lafaz loh itu. Allahu Akbar gitu. Tapi jangan sampai lafaz A-nya itu kebawa sama O-nya. Ya, jadi kalau ibu ngucap misalnya Allahu Akbar, jangan sampai jadi O. Allah. Ini O nih. Allahu Akbar. Kan nggak sedikit. Padahal bacaannya A. Ya harus jelas.
Allahu Akbar. Yang jadi Allahu Akbar. Kan banyak tuh imam ya kan, terus pakai mic, ya kan, seret. Allahu Akbar. Terus kita muji-muji, wah suaranya enak, ya kan? Padahal salah. Kalau orang belajar tahsin bu, kayak saya ya, misalnya gitu. Tapi saya yakin ibu juga udah mulai lah. Itu sensitif bu, sensitif, kupingnya tuh sensitif. Ya, jadi makanya orang belajar tahsin insya Allah nggak bakal budak. Ya, sampai tua insya Allah nggak budak. Karena sensitif, orang baca jadi A itu kedengeran, kelihatan. Karena kita udah biasa baca yang benar. Makanya kayak tadi misalnya ada orang baca Allah, bukan A ya, bukan Allahu Akbar, dibaca Allah, kelihatan. Iya. Apalagi kalau misalnya kayak orang-orang Qori misalnya kiroah, ibu dengerin aja orang kiroah ya, mau acara apapun, maulid kayak apa segala macam ya, itu A aja jadi O juga sama. Harusnya kan a'udzubillah. Ya, walaupun dikiroahin, walaupun ditilawahin, a'udzubillah kan itu, minasyaitonir gitu. Nggak sedikit itu A-nya jadi O. A'udzu billahi minasy. Nah, balik lagi nih, kayak tadi sholallah. Ya, saya paham maksudnya itu pengen jadiin tebel huruf lafdzul jalalah. Tapi jangan sampai lohnya itu mempengaruhi huruf la. Jadi la-nya ya tetap la. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi jangan sampai terpengaruh huruf la-nya itu. Jangan sallallahu ala Muhammad sallallahu, ya kan? Ntar ibu kalau percaya traktir dengerin aja deh. Apalagi mama ya kan. Suara kenceng. Kita baca ya. Yulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik apa? 1, 2, 3. Wa idza laqul ladina amanu qalu wa idza khalau ila syayatinihim qalu. Tarik nafas 1, 2, 3. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kenapa? 1, 2, 3. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Baik apa? 1, 2, 3. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Baik apa? 1, 2, 3. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Baik apa? 1, 2, 3. Amara bi'at tijar